Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Tanal Pamungkas dari Prodi Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear regression atau disebut dengan simple linear. Nah, untuk konsep dari linear regression sendiri itu biasanya itu linear paling sederhana, jenis regresi yang sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas atau variabel independen yang dinamakan X. Misalnya pada contoh di bawah ini itu melibatkan variabel engine size yang menentukan harga mobil. Nah, ini untuk engine size itu disimbolkan dengan variabel X, dan untuk harga atau price-nya itu disebut variabel dengan Y. Untuk memahaminya, saya akan melakukan variabel size dalam print scatter plot tersebut. Untuk scatter plotnya itu menunjukkan dengan hubungan antara variabel serta sebenarnya di dataset tersebut itu. Dengan scatter plot di atas juga dapat mengindikasikan bahwa variabel engine size dan price itu memiliki hubungan linear. Jadi untuk peningkatan harga per engine itu akan semakin naik dari sudut linear regresinya. Lah, untuk dijelaskan dari sudut regresinya tersebut di atas itu dapat menyelaraskan garis lurus yang melewati data atau istilah dengan machine learning yang disebut dengan pembacaan mesinnya adalah fit the line untuk mendapatkan model regresi dengan error minimum. Model yang baik dapat digunakan untuk memprediksi perkiraan harga mobilnya. Lalu, bagaimana caranya untuk menggunakan garis lurus tersebut untuk memprediksi harga mobilnya? Nah, di sini juga ada contoh untuk menjelaskan bahwa misalnya itu data paling bawah di tabel di atas itu memprediksi bahwa mobil dengan engine size 131 yang di variabel dengan angka X itu dengan jika secara manual kita cukup menarik garis batu ke atas di titik 131 hingga menempel garis, kemudian ditarik ke garis bantu tersebut ke kiri mendapatkan perkiraan harganya seperti pada digambar di bawah ini. Nah, jadi ini untuk garis pertama di engine size-nya itu di angka 131, lalu untuk price-nya itu di angka 15.000. Nah, untuk konsep linearnya sendiri itu dengan menggunakan rumus ini yang diterangkan pada bagian ini. Lah, saya jelaskan untuk jika melihat formula regresi linear tersebut di atas, kita pasti rumus di garis tersebut pernah dipelajari di bangku sekolah, yaitu Y sama dengan mx plus c. Nah, dimana itu m merupakan gradien yang kemiringannya garis dan c merupakan konstantannya. Untuk secara umumnya itu model regresi linearnya dapat diartikan sebagai penggunaan fungsi garis lurus sebagai acuan untuk memprediksi data seperti pada contoh di atas sebelumnya yang tadi, yang di engine size 131 itu. Nah, untuk pada persamaan di atas Y itu pada topi merupakan variabel dari dependen dari nilai yang diprediksinya. Maka yang
antara garis linear tersebut itu di dependenkan untuk garis yang diprediksinya tersebut. Nah, untuk merupakan garis independennya sendiri itu atau variabel bebas untuk diprediktornya. Untuk menghasilkan garis dengan tepat dengan error minimal mungkin, pasti kita harus menentukan nilai theta dan theta 0 dan theta 1 yang digambar di atas tersebut, yang digunakan untuk parameter theta 0 merupakan sebuah intercept, sedangkan theta 1 itu merupakan gradiennya. Kemiringan garis theta 0 dan theta 1 dapat disebut dengan juga koefisien persamaan linear. Untuk menentukan nilai parameter dengan theta, itu penentuan nilai tetanya itu sangat berpengaruh dengan terhadap hal baik maupun buruk model regresinya linearnya. Untuk mendapatkan tetanya tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan matematika, yaitu menggunakan rumus seperti di bawah ini. Nah, ini menentukan angka theta 1 dan theta 0 dengan baru menggunakan rumus semacam itu. Lalu di mana x1 itu merupakan x1 atau xi, ya xi merupakan data variabel x, sedangkan untuk yi merupakan data untuk variabel y. Untuk x bar sendiri nilai rata-rata x. Untuk y-nya sendiri itu merupakan nilai rata-rata dari variabel. Nah, untuk sebagai contohnya itu model regresi linear dari data 6 di bawah ini itu mengambil sedikit contoh menggunakan agar prosesnya dapat dipahami. Nah, ini untuk harga agent size maksud saya, dan harga mobilnya tersebut. Pertama-tama kita cari nilai x-nya terlebih dahulu. X pada bar di agent size-nya. Lalu dan y pada price-nya terlebih dahulu, karena diperlukan agar perhitungan nilai theta dan theta satunya itu mencari nilai x dan y-nya itu merupakan nilai rata-rata yang dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh data pada masing-masing variabel. Nah, di sini untuk menentukan nilai x atau variabel x yang menggunakan agent size-nya, pertama-tama itu jumlahkan seluruh variabel pada bagian agent size-nya lalu dibagi 6. Di sini ada nilai berjumlah 6 lalu habis dijumlah lalu dibagikan dan menghasilkan 132,17. Lalu untuk nilai price-nya sendiri atau harganya kita jumlahkan sama seperti yang nilai variabel x, lalu kita bagi 6 dan menghasilkan angka 16.135,83. Untuk theta satunya sendiri itu kita menggunakan angka 130 dibandingkan dengan angka yang jumlahan yang sudah ditentukan, lalu untuk price-nya juga dikurangi dengan angka yang sudah dijumlahkan pada nilai x-nya, lalu menghasilkan 144,175,66,36,37. Dan untuk theta 0 nya sendiri itu kita kurangin hasil dari harga dari nilai y nya, lalu dikurangin dengan angka theta satunya, lalu dikali dengan
engine size nilai X, lalu menghasilkan negatif 29 2910 sorry maksud saya 2919. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan nilai Y yang dapat dibagikan lagi pada nilai theta 1 dan theta 0, itu ditambahkan dan dikalikan 1 dan kalikan X1 dan akan menghasilkan 16.255. Nah, untuk cara prakteknya itu di perumusan atau melakukan codingan tersebut itu biasanya secara umumnya itu menggunakan regresi linear dengan Python. Untuk contoh di atas tersebut itu menggunakan Python. Jadi untuk cara-caranya itu ada di sini. Maksudnya itu tata cara untuk library atau tata susunan untuk mencari regresi linearnya. Ini untuk pemodelan regresi linear dengan Python. Lalu kita juga mengetahui nilai-nilai dua parameter dengan regresi linear theta 0 dan theta 1. Ya, sekian untuk saya. Kalau ada salah kata atau ada suara yang tidak mengenakan atau sedikit rame, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.